Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Festus Math, solusi cepat matematika. Kali ini kita akan membahas latihan 2.4 dari buku Matematika kelas 9 semester yang pertama, yaitu buku kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu latihan 2.4, yaitu tentang menentukan fungsi kuadrat. Ya, kita bahas dari nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang nomor 1 sampai 5 sudah dibahas di video sebelumnya. Baik, langsung aja kita bahas soalnya. Nomor 6. Untuk suatu bilangan bulat P, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat P, 0 dan min P, 0 dan 0, P. Nah, agak susah ya, karena di sini bukan angka ya, di sini masih ada P. Baik, kita bahas ya. Karena di sini diketahui grafik melalui koordinat P, 0 dan min P, 0. Itu artinya di sini adalah titik potong terhadap titik potong TTK PTG ya, THD SPX. Titik potong terhadap sumbu X ya, artinya kan Y-nya 0. Jadi kalau begitu pakailah rumus yang menggunakan titik potong terhadap sumbu X. Rumusnya apa? Rumusnya adalah Fx sama dengan A X min X1 dikali dengan X min X2. Nah, ini rumus fungsi kuadrat jika diketahui dua titik potong terhadap sumbu X-nya. Maka di sini P yang depan ini namanya adalah X1, kemudian P min P yang di sini adalah X2. Kita masukkan ke rumusnya. Jadi Fx itu nilainya sama dengan A biarkan dulu ya, kemudian X-nya biarkan, X1-nya kita ganti dengan P, berarti X1-nya kita ganti dengan P, dikurangi dengan X, dikurangi dengan X2, X2-nya kita ganti dengan min P, diganti dengan min P, gitu ya. Nah, di sini kita sederhanakan ya, kita operasikan min jadinya plus ya, jadi di sini adalah Fx sama dengan A, X min P, kemudian X min jadinya plus ya. Nah, sekarang kita cari A. A itu dicari dari yang sudah diketahui di sini. Ini artinya adalah X, 0-nya adalah X, kemudian P-nya itu adalah Y atau Fx. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang ini ya. Jadi X-nya kita ganti 0, kemudian Fx-nya, kemarin kan Fx sama dengan Y ya. Jadi Fx-nya kita ganti dengan P, Fx-nya ini atau Y-nya kita ganti dengan P sama dengan A, kemudian X-nya kita ganti dengan angka 0, dikurangi P, kemudian X-nya ganti 0 ditambah P. Sehingga di sini jadinya P sama dengan A, kemudian di sini min P dikali P. Ya, sudah berarti min P dikali dengan P. P-nya kita coret ya, boleh ya. Karena di ruas kiri, ruas kanan, bentuknya perkalian boleh dicoret ya, berarti tinggal 1, ini tinggal 1. Maka nilai A sama dengan min 1 per min P ya, 1 per min P. Atau sama dengan min 1 per P. Nah, sudah ketemu A-nya adalah min 1 per P. Jadi kembalikan ke mana? Ke sini ya. Nah, di sini sehingga Fx-nya sekarang Fx sama dengan A-nya kita ganti dengan min 1 per P, kemudian X min P kali X plus P sama dengan min 1 per P kali X kuadrat, X kali X kuadrat, kemudian min P ditambah P hilang atau 0, berarti X-nya nggak ada ya tengah-tengahnya ya. Kemudian langsung min P dikali P, berarti min P kuadrat. Sama dengan ini dikalikan, berarti min 1 per P kuadrat, 1 per Px kuadrat, negatif kali negatif hasilnya positif, 1 per P kali P kuadrat, berarti P per P ya, berarti tinggal P. Nah, inilah jawabannya untuk soal nomor 6, yaitu fungsi kuadratnya Fx sama dengan min 1 per P X kuadrat plus P. Masih bersama Festus Math, solusi cepat matematika. Kita lanjut ke nomor 7. Tentukan semua titik potong grafik fungsi linear Y sama dengan X min 1 dengan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. Yang ditanyakan adalah tentukan semua titik potong ya. Titik potong. Nah, kalau ada titik potong, yang pertama ini garisnya adalah garis lurus ya. Kemudian yang kedua ini adalah fungsi kuadrat ya. Kalau kita gambarkan, karena ini di depan X kuadrat itu positif ya, berarti dia
grafiknya membuka ke atas ya. Kemudian fungsi linearnya adalah ini, misalkan ini titiknya di sini. Ini misalkan fungsi linearnya adalah yang ini. Ini hanya contoh ya. Nah, di sini dia mempunyai dua titik potong, ya kan? Dua titik potong. Titik yang pertama, titik yang kedua. Nah, yang ditanyakan berapakah titik ini, titik potongnya ini. Nah, konsepnya saat kedua grafik ini memotong, itu berarti kan jadi satu ya. Berarti yang Y misalkan ini Y1, kemudian yang ini adalah Y2, berarti ini adalah Y1, ini Y2. Maka pas di titik potong itu konsepnya berarti Y1 sama dengan Y2. Ini konsepnya. Jadi pas di titik ini kan kedua grafik itu sama dengan, gitu kan? Nah, berarti disamakan saja. Berarti konsepnya adalah Y1 sama dengan Y2. Kalau ada kata titik potong, berarti konsepnya adalah yang ini. Gitu ya, titik potong berarti konsepnya ini. Oke, sekarang kita terapkan ya. Berarti Y1 berarti yang bersama atau fungsi kuadrat itu ya, yaitu apa? X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan Y2. Berarti sama dengan X min 1. Kemudian kita pindah ruas kiri semua, jadinya X kuadrat. Di sini ada plus X. Di ruas kiri sudah ada min 5X. Min 5, ini plus jadinya min ya. Jadinya min 5, min 1, jadinya min 6X. Kemudian min 1 kalau pindah ruas jadinya plus 1, plus 1 plus 5, plus 1 plus 4 jadinya plus 5 sama dengan 0 karena sudah masuk ke sini ya. Kemudian difaktorkan sama dengan 0. X kuadrat itu berarti X kali X. Angka berapakah jika dikalikan hasilnya 5 kalau dijumlahkan min 6? Iya, berarti min 5 sama min 1. Min 5 kali min 1 hasilnya plus 5. Min 5 tambah min 1 hasilnya min 6 gitu ya. Kalau begitu X-nya sama dengan 5 atau X-nya yang ini sama dengan 1 ya. Baik, yang pertama X-nya 5. X-nya 5 dan X-nya 1. Kita masukkan ke salah satu ya. Misalkan ke persamaan yang Y sama dengan X min 1. Berarti Y sama dengan X-nya kita ganti 1. Berarti 1 dikurangi 1. Berarti Y-nya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi Y-nya ketemu 0. Ini untuk yang X sama dengan 1. Kalau yang X sama dengan 5, kalau dimasukkan ke sini lagi, berarti hasilnya gimana? Y sama dengan X min 1. X-nya sudah ketemu 5. 5 kurangi 1, berarti Y-nya sama dengan 4. Gitu ya, 5 kurangi 1, 4. Nah, sehingga titiknya yang pertama itu adalah X-nya 1, Y-nya 0. Berarti artinya titiknya adalah 1,0. Titik yang kedua, X-nya 5. Berarti 5,4. Karena ketika X-nya 5, Y-nya hasilnya 4. Jadi titik potong dari dua grafik itu adalah yang pertama adalah ini 1,0 dan yang kedua adalah 5,4. Jadi titik potongnya adalah ini ya. Lanjut nomor 8. Tentukan semua titik potong grafik fungsi kuadrat ini dengan fungsi kuadrat ini sama dengan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah semua titik potong. Ada kata titik potong ya. Kalau ada kata titik potong berarti syaratnya tadi apa? Y1 sama dengan Y2. Berarti 2, ini kan ada Y, ini ada Y juga kan. Berarti ini sebagai apa? Misalkan ini Y1, ini Y2 boleh. Dibolak-balik nggak masalah ya. Bebas saja. Y1-nya kita tulis di sini adalah X kuadrat min 6X plus 4 sama dengan Y2. Y2-nya kita ganti dengan apa? X kuadrat min 8X. Kita pindah ruas semuanya. Atau kita lihat di sini X kuadrat, di sini X kuadrat. Kan berarti hilang ya. Nanti kalau pindah ruas kan jadinya min X kuadrat. Oke lah, kita tulis X kuadrat, ini pindah ruas jadinya min X kuadrat. Kemudian di sini min 6X kalau pindah ruas plus 8X. Kemudian ini adalah plus 4 sama dengan 0. Seperti itu juga boleh. X kuadrat kurang X kuadrat 0. Ya. Plus 6X min 6X plus 8X berarti jadinya di sini kalau dijumlahkan 2X gitu ya. Plus 4-nya kita pindah ruas lagi saja. Plus 4 jadinya adalah min 4. Maka X-nya sama dengan min 4 bagi 2 yaitu min 2. Ketemulah X-nya sama dengan min 2. Kalau X-nya min 2 berarti Y-nya berapa? Silahkan mau dimasukkan ke persamaan yang Y2 boleh, yang Y1 boleh untuk mencari nilai Y-nya. Kita misalkan masukkan ke persamaan yang Y1. Berarti Y sama dengan X-nya kita ganti min 2.
Berarti jadinya adalah min 2 kuadrat dikurangi 6 kali min 2 ditambah dengan 4. Berarti sama dengan min 2 kuadrat 4. Min 6 kali min 2 plus 12 ditambah dengan 4 sama dengan 4 tambah 12, 16 tambah 4, 20. Berarti Y-nya sama dengan 20. Maka titiknya itu adalah X, Y, berarti min 2,20. Jadi hanya ada satu titik saja. Di sini dikatakan semua. Ya semua hanya satu ini ya. Nggak masalah ya, karena titiknya hanya ada satu. Yaitu min 2,20. Masih bersama Fastest Math Solusi Cepat Matematika. Kita lanjut ke nomor 9, soal tantangan. Tentukan nilai A dan B agar fungsi linear Y sama dengan AX plus B memotong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 2. Tepat pada satu titik koordinat yaitu 3, min 1. Kalau diperlukan dapat menggunakan grafik ya. Nah, sekarang kita bahas ya. Di sini ada kata kuncinya yaitu memotong ya. Kalau memotong pastinya ingat ya, syaratnya apa? Y1 sama dengan Y2 karena ada kata memotong. Ini misalkan Y2 boleh ya, ini Y1 sekarang dibalik yang Y1 seperti ini juga boleh. Maka konsepnya Y1 sama dengan Y2. Y1-nya itu adalah X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan Y2. Y2-nya adalah yang ini ya, yaitu apa? AX plus B. Semuanya pindah ke ruas kiri. Jadinya adalah X kuadrat min 4X min AX kemudian plus 2 min B sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi X kuadrat min. Nah, ini ada X-nya 2 kan? X-nya kita keluarkan saja, X-nya di luar. Kemudian di sini 4 ya, min 4. Kemudian biar jadi min A, berarti di sini adalah plus A. Min kali plus yaitu min AX ya kan, min 4X gitu ya. Jangan di sini negatif, kalau negatif jadinya min jadinya plus, padahal sini yang diminta min ya, jadi negatif positif, hasilnya negatif AX. Kemudian plus di sini kita kasih kurung saja, 2 min B sama dengan 0. Kalau kita perhatikan fungsinya ini adalah koefisien X-nya, koefisien X kuadratnya 1, kemudian di sini adalah posisinya B ya. Kalau di rumus fungsi kuadrat, apa itu? AX kuadrat plus BX plus C ya. Jadi posisi B-nya adalah 4 min 4 plus A, kemudian C-nya adalah 2 min B kalau posisinya seperti ini. Nah, sekarang masalahnya apa? Masalahnya kita hanya mempunyai tepat pada satu titik koordinat. Jadi dia memotong pada satu koordinat, pada satu titik. Nah, pada satu titik ini berarti artinya kalau fungsi kuadrat itu pada satu titik dan di sini diberikan 3, min 1 berarti artinya X-nya itu sudah pasti sama dengan 3. Sehingga karena fungsi kuadrat itu pasti bisa dibuat pemfaktoran kan? Ya kan? Berarti ini X, biar jadi hanya 3 saja, berarti ini adalah min 3, yang ini adalah min 3 juga ya. Karena kalau X min 3 seperti ini ya bentuknya ya, maka jadinya adalah X-nya sama dengan 3 dan yang ini X-nya juga sama dengan 3. Sehingga cocok dengan yang ini kan. Berarti nanti bentuknya harus fungsi kuadratnya itu adalah seperti ini. X min 3 kali X min 3. Gitu ya. Karena di sini hanya mempunyai satu titik, satu angka saja yaitu 3. Karena ini persamaan kuadrat berarti harus ada 2 kurung gitu ya, 2 kali. Nah, kalau begitu ini kita jabarkan ya. X kali X hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian min 3 tambah min 3 berarti min 6X. Min 3 kali min 3 berarti plus 9. Berarti persamaan kuadrat sebenarnya adalah seperti ini. Nah, tinggal dicocokkan dengan ini, dicocokkan ya, disamakan. X kuadratnya sudah cocok ya, X kuadratnya sudah cocok nih. Kemudian yang belum cocok adalah di sini. Ini sama dengan berapa? 6, karena negatifnya sudah sama ya. Berarti kesimpulannya untuk yang itu 4 plus A nilainya sama dengan berapa? 6. Berarti A-nya sama dengan 6 kurangi 4 yaitu 2. Nah, sudah ketemu A-nya sama dengan 2. Sekarang mencari B. B-nya adalah posisinya sama dengan di sini nih.
2 min B itu posisinya sama dengan plus 9 gitu ya. Sama-sama plus, berarti kesimpulannya 2 min B itu harus sama dengan berapa? 9. Berarti min B sama dengan 9 dikurangi 2. Kalau begitu nilainya sama dengan 7 ya. 9 kurangi 2, 7. Kalau min B. Nah, kalau B berarti sama dengan ya min 7. Nah, yang ditanyakan apa? Tentukan nilai A dan nilai B. Nah, sudah ketemu berarti jawabannya A-nya adalah 2 dan B-nya adalah min 7. Nomor 10. Dari fungsi kuadrat Y sama dengan 2x kuadrat min 12x plus 16 akan dibuat suatu segitiga. Titik-titik sudut segitiga tersebut merupakan titik potong terhadap sumbu X dan titik puncak. Tentukan luas segitiga tersebut. Nah, di sini yang diketahui titiknya itu adalah yang pertama, ini titik potong terhadap sumbu X. Dan yang kedua adalah titik puncak. Jadi segitiga itu titiknya ada di titik potong terhadap sumbu X. Masih ingat syarat titik potong terhadap sumbu X ya? Syaratnya adalah Y-nya sama dengan 0 ya. Ketika dia memotong sumbu X berarti syaratnya Y-nya sama dengan 0. Berarti untuk persamaan kuadrat yang ini ya, nanti Y-nya diganti 0. Sehingga untuk persamaan yang pertama jadinya adalah 0 sama dengan 2x kuadrat min 12x plus 16. Karena ini di sini 0, maka boleh kita bagi 2 masing-masing, disederhanakan ya. Kalau bagi 2 jadinya adalah x kuadrat, dibagi 2 adalah min 6x, dibagi 2 berarti plus 8. Sama dengan 0, boleh di kiri, boleh di kanan ya, sama saja. Kemudian difaktorkan ya, sama dengan 0, x kuadrat berarti x kali x. Angka berapakah jika dikalikan hasilnya plus 8 tapi jumlahnya min 6? Ayo berapa? Ya, min 4 sama min 2. Min 4 kali min 2 plus 8. Karena negatif kali negatif hasilnya positif ya. Kemudian min 4 tambah min 2 jadinya min 6. Maka X-nya sama dengan berapa? 4. Kemudian yang ini X-nya sama dengan 2. Nah, titiknya berarti jadinya adalah titiknya ya. Titik aja ya. Titiknya adalah 4, Y-nya adalah berapa? 0. Kan titik itu kan X, Y. X-nya 4, Y-nya 0 berarti 4,0. Dan yang kedua ini 2,0. Gitu ya. Yang pertama sudah kita dapatkan 2 titiknya. Sekarang kita cari titik puncak. Titik puncak, ya titik puncak, TTK, titik puncak ya. Titik puncak itu berarti rumusnya X-nya sama dengan min B per 2A. Masih ingat ya, ini sumbu simetri ya. Berarti X-nya sama dengan X sama dengan min B. B-nya adalah di sini. Min 12, berarti min 12. Kemudian per 2A. A-nya di sini adalah 2, berarti per 2. Maka nilainya sama dengan min jadinya plus ya, 12 per 4. Yaitu sama dengan 3. Nah, di sini berarti ketemulah X-nya sama dengan 3. Dia akan titiknya, yang namanya titik kan di X, Y ya. Nah, di sini X-nya sudah sama dengan 3 ya. Di sini X-nya sama dengan bukan 0 ya. Kita coret. X-nya sama dengan 3. Kalau X-nya sama dengan 3, berarti Y-nya kita kembalikan ke sini. Berarti Y sama dengan, kan titik itu X, Y ya. X-nya kita kembalikan ke sini. Berarti 2 kali 3 kuadrat. Kemudian dikurangi 12 kali 3 ditambah dengan 16. Maka nilai Y-nya sama dengan 3 kuadrat 9. 9 kali 2 berarti 18 dikurangi 36 ditambah 16. Gitu ya. Min 36 tambah 16 berarti min 20. Min 20 tambah 18 berarti sama dengan min 2. Itu nilai Y-nya. Berarti titik puncaknya yaitu adalah 3, min 2. Gitu ya. Kalau kita gambarkan seperti apa? Coba kita gambarkan ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Ini ya, kalau digambarkan. Kita kecilkan. Nah, ya, sudah kita gambarkan. Titik di sini adalah yang pertama adalah 4,0. 4,0 di sini. Yang kedua adalah 2,0. 2,0 di sini.
Yang ketiga titik puncaknya, ya puncak itu nggak harus di atas ya, bisa juga di bawah. Puncak itu nggak harus di atas ya, karena grafiknya menghadap ke atas berarti puncaknya ada di bawah sini. Puncaknya adalah 3,-2, X-nya 3, Y-nya -2 gitu ya. Ini adalah titik titik 3,-2 itu di sini. Nah, dari tiga titik ini dihubungkan ya, masing-masing dihubungkan akan membentuk segitiga gitu kan. Nah, yang ditanyakan apa sekarang? Tentukan luas ya, luas segitiga. Masih ingat luas segitiga? Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi, berarti sama dengan setengah kali alas. Alasnya ya ini ya, dari 2 sampai dengan 4 itu berarti panjangnya 2 ya, 2 1 2 kan, berarti 2, alasnya 2. Kemudian tingginya dari sini sampai sini. Nah, sama kan dari sini sampai sini ya. Berarti 2 juga ya. Berarti tingginya juga 2. Berarti tingginya 2. Maka nilainya sama dengan 2. Gitu ya. Jadi luas segitiga tersebut adalah 2. Oke, sudah selesai kita bahas dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya klik like dan subscribe untuk Festus Math, solusi cepat matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.